Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat dan yang menjelaskannya, Sayyid Muhammad dan Sayyid Abdul Aziz, dan juga untuk seluruh para guru kita, dan juga untuk saudara-saudara kita di negeri Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan mereka, menurunkan pertolongan kepada mereka, dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bersabar dan ridho atas segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu ma'rifatnya bagi kita, menganugerahkan ilmu kepada kita, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tema membebaskan diri dari daya upaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas wasiat yang selanjutnya, yaitu menjauhi perkara syubhat. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, waqifan inda syubhati, aku pun berwasiat agar menjauhi perkara-perkara syubhat. Sayyid Abdul Aziz berkata, dengan begitu engkau telah menjaga agamamu dan kehormatanmu, dan menjaga dari terjerumus dalam perkara yang diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Sesungguhnya yang halal adalah jelas dan yang haram juga jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar atau syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Famanittaqas syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindar dari perkara yang samar atau syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang samar, syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'iyar ahaulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar milik orang lain. Yushiku ayyaqa'a fihi. Yushiku artinya dikhawatirkan dia masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi ta'ala maharimuhu. Ketahuilah setiap raja memiliki pagar, maka aturan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah larangan-larangannya atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Nu'man bin Bashir. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa orang yang memelihara diri dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya, yaitu menjaga agama dari cacat dan kekurangan dengan bersikap hati-hati atau wara' dari perkara samar atau syubhat yang terkadang merupakan perkara haram yang tidak ia ketahui. Juga menjaga kehormatan dari pencemaran dan keburukan yang menimpa bagi orang yang tidak menjauhi perkara syubhat tersebut. Sebab yang demikian bisa mendatangkan kehancuran dan kebinasaan.
Adapun bagi orang yang terjebur dalam perkara syubhat, maka sungguh ia telah menempatkan dirinya untuk mendapat cercaan dan pencemaran nama baik atau fitnah. Sebagaimana perkataan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang menempatkan dirinya di tempat purbasangka atau penuh tuduhan, maka janganlah ia mencela orang yang berburuk sangka kepadanya. Maka wajib bagi seorang muslim menghindari perkara syubhat dan menjauhi perkara yang belum ia ketahui kehalalan dan keharamannya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yablughu abdun ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadzaran mimma bihi ba'sun. Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat orang-orang yang bertakwa hingga ia meninggalkan sesuatu yang boleh karena berhati-hati dari perkara yang dilarang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abdullah bin Yazid. Dalam riwayat lain dikatakan, al-wara'u alladzi yaqifu inda syubuhati. Wara' adalah menjaga diri dari perkara syubhat. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Wasilah secara marfu. Dari Sayyidina Wasilah secara marfu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perkara syubhat. Hadis panjang yang tadi kita telah baca itu sudah sering dijelaskan, terkhusus disebutkan di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, dan penjelasannya juga disebutkan di dalam 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu perintah untuk menjauhi perkara syubhat. Syubhat di sini artinya samar. Di sini ditekankan di dalam hadis ini bahwa apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan. Artinya ada sebagian manusia yang mengetahuinya. Siapa sebagian itu? Sebagian itu adalah ulama. Maka kebanyakan artinya mayoritas orang awam tidak mengetahui perkara yang syubhat itu. Syubhat artinya samar-samar, bisa jadi dia halal, bisa jadi dia haram. Karena dia berada di antara yang halal dan yang haram. Yang tahu siapa? Yang tahu para ulama. Contoh, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masih hidup, maka wahyu masih ada, masih turun terus. Al-Quran turun terus. Al-Quran diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun selama 23 tahun. Sedangkan Al-Quran itu adalah aturan hidup sampai hari kiamat. Artinya selama 23 tahun itu yang mengatur kehidupan itu sudah jelas Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Setelah 23 tahun Rasulullah wafat, banyak tidak perkara yang baru? Banyak. Banyak perkara yang baru yang tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasulullah ada yang namanya pemilihan pemimpin, tidak ada. Karena apa? Pemimpinnya Rasulullah, yang milih langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka paling enak itu bawa-bawa nama Allah, Pak. Bawa-bawa nama Allah itu sudah paling enak. Kalau Rasulullah yang bawa nggak apa-apa, tapi kalau sekarang kan rebutan, yang mana yang pilihan Allah, yang mana yang bukan. Di masa Rasulullah wafat, memilih pemimpin itu tidak ada aturannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasulullah menunjuk langsung, itu tidak ada. Tapi karena santrinya Rasulullah
murid-muridnya Rasulullah, maka mereka menemukan formula untuk memilih pemimpin ketika itu, dan itu perkara yang baru. Rasulullah mengatakan ketika kalian dalam perjalanan, maka pilihlah salah satu di antara kalian sebagai pemimpin. Nah, ini perjalanan menuju akhirat, masa nggak ada pemimpinnya? Tapi cara memilihnya bagaimana? Itu hal yang baru, diselesaikan, selesai. Setelah itu ada lagi di masa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar mengusulkan, ini para penghafal Al-Quran sudah banyak sekali yang meninggal. Bagaimana kalau Al-Quran ini ditulis, dibukukan? Agar apa? Agar Al-Quran tidak hilang. Karena banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal. Pernah menulis Al-Quran di masa Rasulullah, dibukukan jadi satu. Dibukukan jadi satu tidak, tapi ditulis iya. Ditulis di pelepah korma, ditulis di tulang belulang, ditulis di batu, iya. Tapi dijadikan satu buku tidak ada di masa Rasulullah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ketika itu mengatakan, saya tidak akan melakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka menulis Al-Quran itu menurut Sayyidina Abu Bakar ketika itu syubhat. Sampai Sayyidina Umar memberikan argumen yang kuat kepada Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Abu Bakar menerima pendapatnya Sayyidina Umar, sehingga Al-Quran kemudian menjadi buku, namanya Mushaf Mushaf Induk. Setelah itu itu turun-temurun itu dari Sayyidina Abu Bakar terus sampai ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal, dititipkan kepada Sayyidah Hafsah. Di masa Sayyidina Utsman ada beberapa sahabat yang meriwayatkan Al-Quran tidak sesuai dengan mushafnya Jadi Al-Quran yang kita baca itu mutawatir. Jadi seluruh para sahabat membaca seperti itu, tulisannya seperti itu. Nah, ada beberapa sahabat yang meriwayatkan Al-Quran berbeda dengan Al-Quran yang pokok tadi. Maka kemudian Sayyidina Utsman punya inisiatif. Mushaf tadi itu dikopi. Kopi bukan fotokopi seperti sekarang, ditulis ulang. 7 dikirim ke negara-negara atau provinsi-provinsi ketika itu yang dikuasai umat Islam agar satu baca sumbernya. Selain itu dibakar Al-Quran. Karena apa? Karena tidak mutawatir. Ini adalah hal-hal yang baru, yang syubhat. Di awal syubhat, tapi para ulama, para sahabat mengetahui bahwa ini yang harus dilakukan, ini halal, dengan berbagai macam pertimbangan. Setelah itu di masa Sayyidina Abu Bakar ada yang menolak bayar zakat. Jadi nggak mau bayar zakat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat. Bayar zakat itu fardu ain bagi yang sudah mencapai syaratnya. Itu wajib. Sayyidina Abu Bakar itu ingin diperangi. Sayyidina Umar menolak. Jangan diperangi, katanya. Kenapa? Kan masih sholat. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Saya akan memerangi semua orang yang membedakan antara zakat dan sholat. Jadi zakat dan sholat tidak boleh dibedakan karena sama-sama rukun. Akhirnya Sayyidina Umar menerima. Ternyata yang benar Sayyidina Abu Bakar. Jadi banyak perkara-perkara baru yang membuat perkara itu abu-abu ketika itu, tapi karena ada pakarnya sehingga selesai. Sekarang berapa banyak antara kita dengan Rasulullah sudah 1400 tahun. Artinya selama 1400 tahun itu banyak perkara-perkara baru yang membutuhkan hukum. Contoh, dalam pernikahan, talak
jatuh atau tidak, itu siapa yang tahu? Yang tahu ulama. Yang tahu adalah para ulama. Ini syubhat. Kenapa? Kalau tidak tahu bahwa talak itu jatuh, artinya hubungan yang terjadi antara suami istri itu zina. Pernah kami dalam sebuah majelis datang seorang mustafti, satu keluarga, orangnya sudah sepuh, ini di Mesir. Dia bertanya, "Syekh, kami sedang praktek di lembaga fatwa. Syekh, saya sudah menalak istri saya sekian kali, disebutkan banyak." Kemudian sang ulama tersebut bertanya, "Kapan kamu pertama kali menalak istrimu?" Dijawab oleh sang suami, "Dulu saya pertama kali. Setelah akad nikah, kami walimah, pesta, ternyata istri saya tengkar sama ibu saya. Jadi lagi pernikahan, pesta, tengkar sama ibunya. Ibunya marah. Akhirnya minta ke anaknya, saya nggak rela kamu nikah sama dia, padahal baru akad. Ceraikan sekarang juga." Lo belum diapa-apain Pak, diceraikan. Diceraikan di atas panggung. Ditalak sama dia. "Kamu saya talak." Gitu kan. Setelah talak, malam harinya dua keluarga ini kumpul lagi mau rujuk. Nah, kira-kira akadnya bagaimana? Jadi talak itu ketika diucapkan pertama kali oleh suami dan dia belum menyentuh istrinya, belum menyendiri bersama istrinya, itu jatahnya langsung talak bain, langsung jatuh talak 2, dan langsung jatuh, nggak ada iddah. Kenapa nggak ada iddah? Lo belum disentuh, butuh iddah. Iddah itu ketika sudah disentuh, ketika sudah menyendiri, artinya sudah langsung jatuh talak dan dia bukan istrinya. Setelah itu apa? Ini penghulunya yang nggak tahu. Penghulunya bilang, "Ya sudah, rujuk saja." Ya sudah, saya rujuk, sudah rujuk. Tahu nggak? Dia tanya fatwa tadi karena dia sudah menalak istrinya berkali-kali. Itu kapan? Dia sudah punya anak 5. Syekh tadi mengatakan apa? Talak yang setelah yang pertama tadi nggak jatuh. Kenapa? Karena talak pertama sudah jatuh. Terus saya gimana ini? Ini namanya dia berhubungan dalam kondisi yang syubhat, samar-samar. Dia hanya mengikuti penghulunya. Penghulunya udah rujuk saja, nggak apa-apa, rujuk. Sampai anaknya 5, baru tahu ternyata talak yang pertama itu pernikahan harusnya dinikahi seperti semula. Nikah baru dengan akad baru dengan mahar baru. Dia nanya ke penghulu, nggak apa-apa, rujuk saja. Enak saja rujuk, sudah selesai. Yang salah siapa? Yang salah penghulunya. Penghulunya tanggung jawab itu. Tapi hubungannya salah atau tidak salah? Hubungannya masuk ke dalam hubungan syubhat karena ketidaktahuan orang awam. Ini tentang pernikahan, maka jangan main-main dengan talak. Jangan main-main dengan talak. Ini hanya baru talak. Bagaimana dengan permasalahan-permasalahan baru? Permasalahan-permasalahan baru. Apa kita sering ribut tentang perbankan, bunga bank itu halal atau haram? Itu perkara syubhat semuanya, butuh penjelasan. Sampai jelas, setelah jelas baru bisa ditentukan ini benar atau tidak. Sekarang emane, uangnya kemana itu? Tinggal gesek. Terus banyak lagi forex. Apa itu? Itu banyak hal-hal yang baru yang membutuhkan hukum.
Tambah lagi AI sekarang, artificial intelligence. Kita investasi ke AI. AI itu program. Itu bagaimana? Sekarang semuanya banyak hal-hal yang baru, yang itu semuanya syubhat sampai apa? Sampai jelas. Sampai jelas. Siapa yang tugasnya untuk menjelaskan? Maka bukan sebagian, hanya sebagian kecil dari manusia yang tahu. Siapa itu? Para ulama. Maka para ulama harus mengerti detail tentang kehidupan sampai dia menjawab permasalahan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan manual booknya, yaitu Al-Quran dan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana. Maka inilah kenapa dikatakan di sini bahwa menjauhkan diri dari perkara yang syubhat itu akan menjaga agama dan akan menjaga kehormatan seseorang. Karena bahkan ada guru kami itu sekembali dari sekolah, pesan gurunya itu begini, sudah kamu kalau ingin bisnis sudah ternak kambing atau sapi saja. Ternak kambing atau sapi di Jakarta di mana? Itu mahalan lahannya daripada yang dijual. Gitu. Artinya apa? Artinya ada beberapa orang yang memang ingin kembali kepada sesuatu yang memang pure gitu. Itu tidak apa-apa seperti itu. Itu pilihan. Agar apa? Karena banyak perkara-perkara baru yang membutuhkan kejelasan hukum. Kejelasan hukum. Nah sekarang, bagaimana kita tahu sesuatu yang syubhat? Wong anak-anak kita sekarang rukun iman saja nggak tahu, rukun Islam saja tidak tahu. Banyak yang tidak hafal rukun iman, nggak tahu rukun Islam. Terus bagaimana bisa mengenal Allah? Bagaimana bisa mengenal Allah? Sulit. Maka kita kenalkan yang pokok terlebih dahulu, baru setelah itu yang syubhat ini ditanyakan kepada pakarnya agar kita selamat. Dan di sini dikatakan dalam sebuah hadis tadi, la yablughu abdun ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadzaran mimma bihi ba'sun. Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat orang-orang bertakwa hingga ia meninggalkan sesuatu yang boleh, mubah, karena berhati-hati dari perkara yang dilarang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ini contohnya apa? Contohnya banyak sekali dari para ulama. Contohnya Imam Nawawi ketika oleh muridnya ditanya, kenapa kok tidak menikah? Ditanya, kenapa kok kamu mengingatkan saya sekarang? Artinya beliau lupa menikah. Lupa menikah. Itu menikah lupa itu bagaimana? Karena nikmatnya menuntut ilmu. Ada yang berani mengatakan sekarang Imam Nawawi nggak melakukan sunnah. Bukan nggak melakukan sunnah, tidak terfikir untuk melakukan itu. Karena apa? Karena nikmatnya menuntut ilmu. Sampai bukunya sekarang kita nikmati, karya-karya beliau. Itu siapa yang membuat beliau lupa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang anak SD kelas 5, kelas 4 saja sudah tahu nikah itu apa. Anak-anak SD kecil sudah pacaran, sudah begini. Terus gimana mau menuntut ilmu mereka? Kalau tidak kita kondisikan. Itu anak kecil tidak bisa meninggalkan sesuatu yang tidak boleh malah. Bagaimana meninggalkan sesuatu yang boleh? Meninggalkan sesuatu yang boleh. Karena apa? Bukan karena kehati-hatian. Karena kehati-hatian. Ini maka dikatakan al-wara'u alladzi yaqifu indas syubhat. Wara' adalah menjaga diri dari perkara yang syubhat.